Selamat datang di channel pendidikan Meja Guru. Kali ini kita akan membahas tentang teks deskripsi kelas 7 semester ganjil. Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu objek atau keadaan tertentu dengan serinci-rincinya berdasarkan sudut pandang pribadi penulisnya. Nah, objek di sini bisa berupa keadaan alam di tempat tertentu, keadaan hewan, atau juga keadaan orang. Teks deskripsi bertujuan menggambarkan ataupun melukiskan secara rinci dan menggambarkan sekonkret mungkin suatu objek atau suasana atau perasaan sehingga pembaca seakan-akan melihat, mendengar, mengalami apa yang dideskripsikan. Nah, intinya di sini adalah memfungsikan panca indera. Sekarang kita perhatikan untuk struktur teks deskripsi. Strukturnya ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah identifikasi atau pernyataan umum. Nah, pada bagian ini menyatakan bagian yang mengenalkan objek yang akan digambarkan. Struktur yang kedua yakni deskripsi bagian, merupakan penggambaran aspek-aspek dari objek itu. Misalnya saja, jika yang digambarkan seseorang, maka hal-hal yang dideskripsikan meliputi ciri-ciri fisik, sifat, dan perilakunya. Nah, di samping bagian-bagian yang dua yang disebutkan di atas tadi, teks deskripsi mungkin pula diakhiri dengan kesan-kesan tertentu. Misalnya saja berupa kekaguman atau ketertarikan penulis terhadap objek yang digambarkannya. Nah, penjelasan berikutnya mengenai kaidah-kaidah kebahasaan teks deskripsi. Kaidah pertama yakni menggunakan kata-kata khusus untuk mengkonkretkan. Contohnya saja warna, misalnya bisa dirincikan dengan merah, kuning, hijau, dan lain sebagainya. Kaidah berikutnya yakni menggunakan kalimat rincian untuk mengkonkretkan. Nah, di sini contohnya ibuku orang yang sangat baik. Nah, baik itu konkret. Misalnya lagi, dia ramah dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. Yang ketiga, menggunakan kata sinonim dengan emosi kuat. Contohnya kata indah diungkapkan dengan sinonim yang lebih memiliki emosi kuat seperti kata elok, permai, mengagumkan, memukau, bahkan mungkin dengan kata menakjubkan. Yang keempat, menggunakan majas untuk melakukan secara konkret. Majas di sini beraneka ragam. Ada majas personifikasi, metafora, dan lain sebagainya. Contoh kalimat dari majas simile misalnya, pasir pantai lembut seperti bedak bayi. Kaidah berikutnya menggunakan kalimat rincian. Kalimat rincian di sini contohnya terumbu karang berwarna-warni. Ada terumbu karang oranye, abu-abu, hijau muda, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah menggunakan kata yang merujuk pada nama objek beserta kata penggantinya atau kata ganti personal. Nah, contohnya di sini misal kata kelinciku, kucingku, ibuku, dan lain sebagainya. Teks deskripsi dapat dikembangkan dalam berbagai pola. Beberapa di antaranya sebagai berikut. Pola pengembangan pertama yakni deskripsi spasial. Di dalam deskripsi ini menggambarkan objek ruangan, benda, atau tempat dengan sangat jelas kepada para pembacanya. Pola pengembangan kedua yakni paragraf deskripsi objektif. Di dalam paragraf ini bermakna apa adanya atau sesuai dengan kenyataan. Oleh karena itu, paragraf ini menggambarkan suatu objek dengan sesuai kenyataan tanpa adanya opini atau kesan pribadi seorang penulis. Kemudian yang ketiga adalah deskripsi subjektif. Di dalam deskripsi ini menggambarkan objek seperti tafsiran atau kesan perasaan penulis.
Paragraf ini menggambarkan suatu objek berdasarkan apa yang dirasakan, dilihat oleh penulis itu sendiri. Dengan kata lain, penulis menuangkan opini-opini pribadi tentang keadaan suatu benda atau objek tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya, di sini ada salah satu contoh teks deskripsi. Kalian bisa simak lirik lagu Rayuan Pulau Kelapa ciptaan Ismail Marzuki. Tanah airku Indonesia, negeri elok amat ku cinta. Tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Tanah airku aman Pulau Kelapa nan amat subur, pulau melati pujaan bangsa sejak dulu kala. Demikianlah penjelasan tentang teks deskripsi kelas 7 semester ganjil. Semoga bermanfaat dan jangan lupa ikuti materi selanjutnya di channel pendidikan Meja Guru. Catch 'em all.